Hai, selamat pagi, siang, atau sore, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Joanna Kalista Meidi dari kelas 6A, kelompok 4, yang menjadi duta makanan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya membawakan makanan khas Yogyakarta yang bernama mie letek. Nah teman-teman, kalian tahu tidak? Mie letek merupakan salah satu makanan favorit dari Yogyakarta. Mie ini sekilas mirip dengan bubur, namun yang membedakan adalah bahan mie letek ini berasal dari tepung tapioka atau tepung yang terbuat dari singkong. Cara pembuatannya pun juga masih tradisional. Ngomong-ngomong, saat ini saya sedang berada di warung bakmi Jawa Raturoso Madiun. Warung ini memiliki banyak sekali menu makanan, salah satunya mie letek. Nah, jika kalian penasaran tentang mie letek, mari ikuti saya. Nah, berikut merupakan tampilan dari mie letek yang sudah siap saji. Bagaimana? Menarik bukan? Sekarang, mari kita coba untuk membuatnya. Kayak Mas tadi. Iya. Nah teman-teman, setelah proses memasak tadi, mie letek akhirnya siap disajikan. Selamat makan! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raka dari kelas 6B, kelompok 4. Tema PT kali ini adalah Duta Kuliner Indonesia. Kami dari kelompok 4 mendapat kesempatan untuk mengulas makanan khas Yogyakarta. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jajanan khas dari Yogyakarta, yaitu cenil. Cenil adalah jajanan khas Yogyakarta yang terbuat dari tepung tapioka, berbentuk bulat kecil-kecil atau lonjong, berwarna-warni, biasanya disajikan dengan kelapa parut atau ditambahkan gula pasir. Cenil biasanya disajikan dalam daun pisang yang dipincuk. Pincuk menunjukkan pada makna pinten-pinten cekap. Tekstur cenil kenyal dan lengket. Hal ini melambangkan bahwa masyarakat kita memiliki persaudaraan yang erat. Cenil juga ada yang menyebutnya dengan cedil karena warna yang berwarna-warni menarik hati. Pada zaman dahulu, cenil bukanlah jajanan yang seperti sekarang.
Cenil dahulu digunakan sebagai makanan pokok pengganti beras pada masa Pasca. Pada UPT kali ini saya akan membuat cenil dengan bahan dasar tepung tapioka dan Nutrijel. Kenapa saya menambahkan Nutrijel? Agar tekstur cenil kenyal, tidak alot, dan tanpa lengket. Kali ini proses pemasakannya pun tidak seperti pada umumnya. Direbus tetapi saya akan mengukusnya. Berikut adalah bahan-bahan untuk membuat cenil Nutrijel. 250 gram tepung tapioka, 200 gram gula pasir, 3 gelas air, 2 bungkus Nutrijel. Pewarna makanan hijau dan merah, kelapa parut untuk taburan. Dan ini adalah cara pembuatannya. Pertama, campurkan semua bahan sampai benar-benar larut. Kedua, bagi menjadi 2 wadah. Ketiga, wadah satu diberi warna hijau dan satunya diberi warna merah. Keempat, setelah tercampur rata, pindahkan masing-masing ke dalam loyang dan kukus sampai matang. Setelah matang, potong-potong jadi dadu dan taburi dengan kelapa parut. Cenil Nutrijel siap dihidangkan. Demikian ulasan saya tentang jajanan khas Yogyakarta, yakni cenil. Semoga UPT kali ini membuat kita lebih mengenal jajanan Nusantara dan kita sebagai generasi muda dapat mencintai dan melestarikan budaya Indonesia. Terima kasih. Hai, jumpa lagi UPT Santo Bernardus tahun ajaran 2020-2021 tentang Duta Kuliner Sehat Indonesiaku. Aku Andriano Valensi Irtakusuma, kelas 6A, akan menjelaskan secara lebih lanjut. Aku mendapatkan kuliner Jogja dan aku memilih bakmi Jawa. Selain karena saya suka, bakmi Jawa memiliki ciri khas sendiri dan enak. Dari pembuatannya, saya melihat contoh dari pedagang bakmi Jawa yang ada di kota saya dan dari internet. Begini pembuatannya. Bahannya buat mie Jawanya apa saja? Ya, bahannya mie kering, kasih yang dipotong. Ini tinggal goreng. Nah, ini cara pembuatannya. Banyak apa lagi? Terus sudah berapa lama jualan? Hampir 2 tahun di sini. Jualan nasi goreng arang. Terus cara gimana? Ya, nanti dilihat dulu ya. Cara pembuatannya dulu. Bahan yang saya gunakan untuk membuat bakmi Jawa adalah 1 buah mie dan 1 butir telur yang sudah dikocok, 2 buah bawang putih yang sudah digeprek, dan kubis dan daun bawang. Bahan pelengkap yang saya gunakan adalah kecap, lada, dan roiko. Sebagai kreativitas saya menambahkan sosis dan keju. Pertama-tama, berikan sedikit minyak ke dalam wajan. Kedua, tumis bawang putih ke dalam wajan. Kemudian masukkan telur yang sudah dikocok tadi. Setelah itu masukkan kubis dan daun bawang. Kemudian
masukkan mie ke dalam osengan tersebut. Kemudian berikan sesendok kecap. Dan berikan sedikit bumbu penyedap yaitu merica. Dan beri juga bumbu penyedap, saya memberikan Royco juga. Dan tuangkan sedikit air. Karena aku tadi lupa kasih garam, tambahkan garam sedikit. Setelah saya cicipi lumayan enak, jadi deh. Dan ini dia hasilnya. Ciri khas mie Jawa yaitu selalu dihidangkan pada alas daun pisang. Adapun kreativitas saya menambahkan sosis so nice. Karena ini sosis so nice, jadi tidak perlu dimasak dulu. Dan saya menambahkan keju. Oke, sudah, mari kita cicipi. Enak. Demikian tugas UPT saya buat. Semoga berkenan dan terima kasih. Selamat pagi, nama saya Javier dari kelas 6 kelompok UPT 4. Saya hari ini akan melanjutkan proyek POE saya dengan tema Duta Kuliner Sehat Indonesiaku dari Yogyakarta. Saya akan membuat minuman sehat dari Yogyakarta, wedang uwu. Bahan-bahan dari wedang uwu adalah 700 ml air, 6 cm jahe, 40 gram kayu secang, 2 batang kayu manis, 3 lembar daun pala, 3 lembar daun cengkeh, 10 butir cengkeh dan batang cengkeh secukupnya, 50 gram gula batu. Dan untuk tambahan kreativitas saya menambahkan batang serai dan juga daun pandan. Langkah pertama adalah membakar 6 cm jahe, lalu memarkan jahe, lalu rebus air. Masukkan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Tambahkan juga ini, dengan kreativitas saya juga menambahkan ini. Terakhir, tambahkan gula batu. Tunggu mendidih selama 16 menit. Setelah mendidih, wedang uwu ini disajikan dalam gelas dalam keadaan panas. Wedang uwu ini sangat bermanfaat untuk menghangatkan tubuh. Sekarang kita coba. Enak. Perkenalkan, nama saya Marta dari kelas 6B dan dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang nasi kucing. Pada zaman dahulu, nasi kucing juga dijual dengan cara berkeliling. Namun sekarang, sudah banyak yang menjualnya di angkringan. Meski begitu, kini nasi kucing memiliki daya tariknya sendiri. Nasi kucing menjadi makanan khas daerah yang banyak dicari dan
membuat penasaran wisatawan. Para penjual nasi kucing juga membuat banyak varian lauk sehingga bisa memilih sesuai selera. Bahan nasi kucing adalah tomat, cabai besar dan kecil, bawang putih, bawang merah, lengkuas, daun salam, ikan teri, gula jawa, kecap manis, pindang, telur, daun prei, tempe, dan daun pisang. Cara membuat nasi kucing adalah: langkah pertama, membuat sambal teri. Rendam teri selama 10 menit, bilas hingga bersih dan tiriskan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kadar garam di teri. Kemudian goreng. Langkah 2, potong-potong bahan sambal, cabai, bawang putih, bawang merah, tomat, dan terasi. Goreng hingga layu dan haluskan. Tahap 3, masak kembali bahan sambal, tambahkan gula dan kaldu bubuk, kemudian teri yang sudah digoreng masak hingga meresap. Langkah 4, membuat oseng iris tempe, kemudian goreng setengah matang. Langkah 5, tumis bawang putih, bawang merah, dan lengkuas hingga harum. Masukkan daun salam dan cabai, masak hingga cabai layu dan tidak langu. Masukkan tempe dan sedikit air, beri bumbu, gula, garam, dan kecap manis, masak hingga matang. Membuat variasi dan kreasi lauk tambahan sesuai selera. Saya memilih pindang yang dibalur telur, kopiok telur, masukkan pindang, lalu digoreng. Langkah terakhir, membungkus nasi kucing. Siapkan daun pisang ukuran besar dan kecil, letakkan 3-4 sendok makan nasi putih, beri atasnya daun pisang kecil, beri 1 sendok makan oseng tempe dan 1 sendok makan sambal teri dan bungkus. Sekali nasi kucingnya. Selamat mencoba. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, nama saya Fani dari kelas 6 kelompok 4 UPT. Hari ini saya akan melanjutkan proyek POE saya dengan tema Duta Kuliner Indonesia. Saya akan membuat makanan dari daerah Yogyakarta, yaitu gudeg. Selamat menyaksikan. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feel like December, and somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, I know I will one day. Hey, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the dreams bring back all. Bapak Ibu guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Dilanu dari kelas 6A absen 9. Saya akan menjelaskan tentang minuman bernama es melu. Es melu ini berasal dari Yogyakarta. Walaupun minuman ini disajikan dengan dingin, sebenarnya ini adalah wedang loh. Minuman ini kaya akan rempah-rempah dan dapat mengeluarkan tubuh. Ayo teman-teman, mari membuatnya. Jadi bahan yang diperlukan adalah air, daun pandan, cengkeh, kayu manis, gula, pisang, es batu, jeruk nipis, garam. Pertama kita masukkan air.
Lalu kita masukkan daun pandan, cengkeh dan kayu manis. Lalu kita masukkan gula, garam, jeruk nipis. Lalu setelah semuanya dimasukkan, kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan pisang, lalu kita masukkan sirup atau pewarna. Setelah itu kita matikan kompor lalu tunggu sampai dingin. Setelah itu kita tuangkan es semlo pada mangkok lalu hias secukupnya. Es semlo sudah jadi. Seperti ini loh.